Keris dengan kembang kacang tanpa jalen dan lambe gajah ini dianggap tidak pakem. Kira-kira sejak kapan ada pakem dan siapa yang menentukan pakem? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pakem keris ya, karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan pakem. Jadi istilahnya, jadi sejak kapan sih ada pakem itu? Terus dalam perkerisan itu memang yang dijadikan acuan pakem itu empunya siapa saja sih? Nah, itu yang paling mendasar ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita akan mulai bahas ya tentang pakem. Terutama ada anggapan ya, jadi banyak yang beranggapan bahwa keris yang tidak pakem itu kalau nggak keris owan ya keris baru gitu. Keris baru. Nah, sekarang kita ambil satu contoh ini ya. Jadi kalau dalam pakem keris, jadi kalau keris pakai kembang kacang itu pakemnya ada jalen dan lambe gajah. Karena kalau temen cari di buku dapur, apalagi dari keris dengan risikan lurus ya, risikan kembang kacang aja yang nggak ada jalen lambe gajahnya, mungkin nggak akan nemu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dibilang mungkin tidak pakem ya, tapi apakah ini owahan ataukah ini baru? Jelas bukan ya. Jadi ini memang sudah saya cek berkali-kali ya, pakai kacang pembesar. Jadi ini memang sejak awal nggak ada jalen, nggak ada lambe gajah. Jadi sejak awal memang seperti ini. Dan ini bukan keris baru. Ini adalah keris warisan eyang saya ya. Kalau lihat kayak gonjo, bentuk nanti lubang gonjo sebenarnya ini bahkan sebelum era Mataram Islam. Sebelum era Mataram Islam. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kembali lagi. Sebenarnya pakem itu sejak kapan sih? Terus ya dijadikan acuan itu apa atau siapa kayak gitu. Nah, kita harus tahu yang pertama pakem dulu ya. Jadi pakem itu kita yang dalam dunia perkerisan ya, itu yang dijadikan acuan ya, dijadikan panutan atau yang dianggap benar, itu bisa teman-teman cek di ensiklopedia keris juga ada ya tentang penjelasan pakem. Nah, istilah pakem sendiri sejak kapan sih ada pakem-pakem seperti itu? Nah, ini kembali, jadi kalau teman-teman baca beberapa literatur tentang perkerisan, nanti teman-teman akan tahu ya, ada istilah yang namanya empu pakelun atau empu pekelun ya. Nah, empu pakelun ini memang yang awal, yang ada yang tercatat itu di era Mojopahit. Cuma catatannya nggak banyak, terutama tentang karya-karya kerisnya ya. Keterangannya cuma keris-kerisnya ya seperti keris Mojopahit pada umumnya, cuman lebih mayat atau lebih miring atau condongnya cukup condong ya, biasanya di kisaran bawono, condong lelehnya gitu loh. Nah, sebenarnya yang terkenal, yang tercatat rapi itu adalah setelah era Sultan Agung. Jadi di era Sultan Agung waktu menghadapi VOC, jadi itu nanti muncul juga istilah empu pakelun atau empu pekelun ya, jadi kumpulan dari empu-empu yang ada. Jadi waktu menghadapi VOC, jadi Sultan Agung mengumpulkan sekitar 800 empu saat itu ya, untuk membuat keris dan senjata-senjata lainnya termasuk meriam kayak gitu ya. Nah, di antara 800 empu itu diambil 9 empu ya yang disebut empu tinde atau lurah empu. Itu ada 9 ya dari beberapa daerah ya. Jadi ada dari Tuban, empu Salahita. Kalau yang dari Jawa Barat ada empu Umai, Madura juga ada ya. Jadi agak lupa. Jadi ada yang Mataram ada empu guling. Jadi intinya ada 9 ya. Nah, di era itu memang istilahnya mereka sudah bekerja istilahnya untuk Mataram ya, kerajaan atau keraton. Jadi empu-empu yang keris-keris yang dibuat oleh empu-empu tersebut, terutama empu yang dipimpin oleh 9 tinde itu atau lurah empu itu, nah itu yang jadi acuan. Dan itu mulai itu memang sudah tercatat cukup rapi ya, yang cukup lengkap lagi nanti di era Surakarta nanti itu pencatatannya. Nah,
Jadi awalnya sebenarnya di situ ya dijadikan acuan. Tapi apakah ada empu-empu istilah yang tidak mengikuti acuan atau standar istilahnya ya? Atau kalau kita nyebutnya ini tidak mengikuti pakem. Dari sekian banyak empu tentunya ada, entah itu karena memang mempertahankan gayanya sendiri ataupun memang karena memang pengetahuannya tentang istilahnya pakem-pakem empu-empu yang ada di kerajaan tersebut mungkin terbatas. Jadi ada banyak alasan, tapi yang jelas di keris-keris lama pun itu banyak keris yang istilahnya tidak mengikuti pakem atau tidak ada acuannya. Teman-teman mungkin banyak yang punya ya, karena saya juga sering melihat ya beberapa koleksi dari teman-teman, dan tak cek dari dekat detail ternyata memang bukan owan. Salah satunya ini ya, biasanya kalau nggak ada galen lambe gajah itu kropos, tapi ini memang sejak awal nggak ada kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin itu sekilas ya tentang empu-empu yang karyanya menjadi acuan di era saat ini kayak gitu ya. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.